Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah kita terima, dan mudah-mudahan dengan nikmat tersebut semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Di bulan Ramadan ini kaum muslimin sedang giat-giatnya melakukan berbagai macam kegiatan peribadahan. Hanya saja memang untuk tahun ini kaum muslimin tidak melaksanakannya banyak di masjid-masjid atau musola-musola, dikarenakan ada wabah yang ditakdirkan oleh Allah melanda negeri ini dan melanda beberapa negara dan banyak negara di dunia. Dan kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar musibah yang besar ini segera Allah angkat. Dan Allah menguatkan setiap jiwa orang mukmin, dan Allah sembuhkan penyakit-penyakit dari orang-orang yang sakit tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ibadah yang saat ini di bulan Ramadan setiap kaum muslimin memaksimalkan diri untuk bertaqarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Namun tidak sedikit dari kaum muslimin, berarti kalau tidak sedikit itu banyak, yang kurang atau tidak sama sekali memperhatikan tentang ibadah tersebut. Ya, mereka banyak melaksanakan ibadah, tetapi mereka tidak memahami apakah ibadah tersebut. Sehingga manakala mereka kurang pemahaman di dalam ibadah, mereka banyak yang salah di dalam melaksanakan ritual peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah hukum asalnya adalah haram. Ibadah hukum asalnya adalah haram. Dan dijelaskan kaidah ini di dalam kaidah fikih, al-aslu fil ibadati al-hadra. Asal dari ibadah adalah dilarang atau haram. Fala yushra'u minha, maka tidaklah disyariatkan dari suatu ibadah. Ibadah tidaklah disyariatkan illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluh, melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah hukum asalnya adalah haram, kecuali Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan atau memerintahkan. Maka dengan hal ini terang atau jelas bahwa apapun yang kita lakukan dan kita anggap ibadah, pastikan bahwa setiap muslim melakukan amal itu, dan terlebih lagi di bulan Ramadan yang begitu banyak amal yang kita lakukan, pastikan bahwa ibadah yang kita lakukan adalah berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya. Bukan syariat yang dibuat oleh selain Allah, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Apalagi ibadah yang dibuat-buat oleh sendiri, ya, sesuka hati. Dan kita tahu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, ibadah itu disyaratkan dengan dua, bila mana kita menginginkan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti halnya orang mendaftar sekolah, seperti halnya orang mendaftar pekerjaan, maka sebelum seseorang mendaftar pekerjaan dan lain sebagainya, ia memastikan terlebih dahulu apa syarat-syarat agar kita bisa diterima pada posisi pekerjaan tersebut. Biasanya ada pengumuman. Syarat pekerjaan itu adalah 1, pendidikan minimal. Yang kedua, biasanya disertakan dengan IPK minimal, ya, yang memakan bangku kuliah. Yang ketiga, usia minimal dan maksimal kadangkala, jenis kelamin dan lain sebagainya. Maka bila mana dia telah mendapati syarat-syarat tersebut ada pada dirinya, dia baru berani atau memberanikan diri untuk mendaftar. Belum lagi dia harus lolos tes seleksi. Sama halnya dengan ibadah. Jadi setiap muslim perlu mengetahui bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan bila mana kaum muslimin menginginkan ibadahnya diterima oleh Allah, minimal ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bersih hatinya, hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain, tidak menyeleweng. Dan ikhlas ini adalah implementasi dari syahadat yang kita baca, dari syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah semata. Maka bila mana seseorang telah mengikrarkan diri bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka seluruh peribadahannya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau ternyata kita punya sesembahan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Hanya Allah saja. Maka semua ibadah harus kita lakukan dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang tidak boleh kita abaikan adalah mutaba'ah. Yakni mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini sulit memang. Sulit sekali. Ya, termasuk halnya dengan ikhlas, orang beribadah untuk ikhlas pun sulit. Ya. Kadangkala hati kita terkontaminasi, terpapar penyakit-penyakit riya. Amalan kita ingin dilihat oleh orang. Amalan-amalan kita terpapar penyakit sum'ah, yakni amalan kita agar nama kita yang melakukannya didengar oleh banyak orang. Termasuk halnya ikhlas, mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak kalah sulitnya, berat. Tidak semudah yang kita kira. Mencontoh Nabi, begitu. Enggak. Ya. Tapi begitu sulit. Realitanya, dan sangat fakta di lapangan, faktual, adalah kita lihat begitu banyak orang-orang yang konon melakukan ibadah dengan ikhlas, tapi mereka masih sulit mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana mungkin kami bisa mencontoh Rasulullah? Karena kami bukan nabi. Ya. Ilmu beliau tinggi, kedekatan dia dengan Allah Tabaraka wa taala juga bagus. Sedangkan kami adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ilmunya dangkal. Bagaimana kami bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya gampang. Dan jawabannya sangat mudah. Mengapa kita tidak bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hati kita lebih condong kepada syahwat. Keinginan-keinginan kepada dunia. 24 jam waktu yang kita miliki dalam setiap hari lebih banyak kita habiskan untuk urusan-urusan dunia. Sedangkan untuk urusan menuntut ilmu, kepentingan akhirat, kita buktikan. Maka kenapa orang beribadah masih jauh
dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana Rasulullah melakukannya. Kita merasa cukup dengan apa yang kita tahu, yang kita miliki, yang kita dengar. Kita tidak terus menggali dan menggali. Padahal sunnah-sunnah dari peninggalan Nabi Muhammad SAW sudah ada sejak dahulu kala. Maka hendaklah 24 jam yang kita miliki, waktu yang kita habiskan, hendaklah kita lebih banyak digunakan untuk menuntut ilmu. Mengkaji sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dengan itu, paling tidak, satu persatu kita akan tahu bahwa Nabi SAW beribadahnya caranya seperti ini dan seperti itu. Karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau katakan, beliau Nabi kita Muhammad SAW katakan adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, melainkan itu adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, sekuat dan sebisa mungkin kita untuk mengikutinya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka setiap hari yang kita miliki, durasi kita menggunakan HP, membuka aplikasi-aplikasi, media sosial yang kita miliki, kita kurangi. Dan kita berbanyak dan kita alihkan untuk membaca Al-Quran dan juga untuk mengkaji dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena ittiba' Rasul merupakan syarat yang kedua, maka tidaklah mungkin seseorang bisa diterima ibadahnya kecuali dengan mutaba'ah. Salah satu di antara mutaba'ah itu adalah satu, di dalam hal as-sabab, sebab. Jadi mencontoh ibadah Nabi, kita melakukan ibadah itu berdasarkan sebab yang sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, di dalam hal al-waqt, waktu misalkan, ya, al-waqt. Ini contoh dari Nabi jenisnya banyak. Yang kedua, al-waqt. Waktu, kita mencontoh ibadah yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan waktu. Tidak mungkin seseorang melaksanakan sholat subuh sekehendak sendiri, ya. Waktunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sekalipun kita ikhlas, saya ikhlas melakukan sholat subuh, misalkan di Purbalingga ini, ya, dan sekitarnya itu kalau sholat subuh kurang lebih 4:30, lalu dia lakukan jam 2, karena dia merasa semangat dan ikhlas karena Allah, dia bangun lebih pagi, lalu laksanakan sholat subuh jam 2, waktunya tidak tepat, karena belum masuk waktunya, maka tidak diterima. Yang keempat misalkan lagi, selain as-sabab, ya, selain al-waqt, ya, yang ketiga, ya, mohon maaf, yang ketiga adalah berkenaan dengan jumlah. Jumlah. Contoh jumlah. Kita ikhlas, Ustaz. Kita ikhlas, bagus. Syarat pertama terpenuhi. Tapi kita lihat syarat yang kedua, apakah dia mutaba'ah mencontoh Nabi di dalam hal jumlah. Maksudnya jumlah apa? Misalkan saja salat subuh, ya, saya katakan tadi, dia ikhlas karena Allah, waktunya sudah tepat. Oke. Tapi kemudian di dalam hal jumlah, dia merasa kurang 2 rakaat itu, lalu ia tambahi menjadi 4, 5, 6, bahkan seterusnya, bahkan begitu banyak, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ibadah-ibadah yang kadangkala kita melakukannya di luar sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka sungguh ibadah yang kita lakukan, kita pertaruhkan sendiri, diterima atau tidaknya berdasarkan syarat yang dua tadi, yakni pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'ah atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alam bisawab. Kultum singkat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk hadirin pemirsa sekalian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.